Bagus. Pagi Pak. Pagi Pak. Silakan duduk, selamat pagi. Selamat pagi. Mana suaranya? Iya. Tepuk semangat. Oke, baik, tepuk tangan. Iya. Bagaimana, sudah ada yang menempati kursi? Sudah ya? Baik, sekarang kita masuk ke berikut. Sudah doa? Teman-teman dan Bapak Guru, marilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada putri yang telah mengangkat kita berdoa. Tentunya anak-anak kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Setiap kegiatan atau aktivitas kita tentu diawali dengan doa supaya Tuhan memberikan rahmat, memberikan kesehatan baik jiwa dan raga kita ya. Berikut kita daftar hadir dulu ya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Atau hadir semua? Ada semua Pak. Hadir semua? Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Orang yang cerdas pasti diharap. Kalau orang yang tidak rajin itu adalah orang yang bodoh. Kalian itu sudah pintar, Iya, bagus. Baik anak-anak, hari ini pertemuan kita adalah pertemuan di bab 4 tentang teks berita. Elemen fase D yang berbicara tentang aspek berbicara dan menyimak berita. Dengan judul menyelidiki teks berita. Oke, baik. Apakah Anda pernah mendengarkan kata berita? Pernah. Siapa yang tahu apa itu berita? Saya Pak. Maka Suatu kejadian atau iya, tepuk tangan. Berita itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang sedang atau hangat sedang terjadi. Kira-kira berita apa yang hangat terjadi sekarang? Siapa yang tahu? Ayo. politik. Berita tentang politik. Politik. Iya, tepuk tangan. Siapa lagi? Ya. Banjir. Banjir, tentang banjir. Iya. Di mana? Jakarta. Di Jakarta, banjir yang sedang terjadi di sana itu, yang hangat terjadi di musim hujan ini adalah di daerah Jakarta itu selalu dibanjir. Itu termasuk, itu adalah suatu kejadian. Nah, berita itu adalah suatu kejadian. Baik, anak-anakku sekalian, seperti apa yang dijelaskan oleh teman, bahwa berita itu adalah suatu kejadian. Untuk memahami lebih dalam tentang berita, mari kita memahami berita secara strukturnya. Untuk itu, sebelum kita menuju kepada pelajaran hari ini, mari kita melihat tujuan dari materi ini. Ya. Tujuan dari materi ini yang pertama adalah menganalisis unsur-unsur berita. Yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur berita. Oke, baik. Pernahkah Anda mendengarkan materi tentang berita sebelumnya? Pernah Pak. Pernah. Waktu kapan? SD Pak. Waktu SD. Oh ya. Waktu SD pernah ada dijelaskan tentang berita? Ya pernah Pak. Kalau begitu, siapa yang tahu unsur-unsur berita? Ayo, siapa yang tahu unsur-unsur dalam berita? Ya. Siapa yang tahu unsur-unsur dalam berita? Ya? Saya Pak. Silakan. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Iya, tepuk tangan. Unsur berita itu ada
5B tambah 1 H. Tapi sebelum menuju kepada 5B tambah 1 H, anak-anak sekalian, yang paling penting itu adalah ada istilah pola piramida dalam berita. Pola yang dimaksud dengan pola berbanding terbalik. Contoh, judul beritanya seekor anjing menggigit manusia hingga tewas. Apakah berita itu benar tidak? Benar, Pak. Benar. Mengapa demikian? Silakan. Karena itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Siapa yang bisa perbaiki? Bagus, tepuk tangan untuk kamu. Yang lain. Silakan. Siapa lagi yang lain? Apakah judul berita tadi itu seekor anjing menggigit manusia hingga tewas? Apakah benar judul berita itu? Benar, Pak. Benar. Benar, Pak. Ya, siapa yang benar? Angkat tangan. Yang salah, turun tangan yang benar. Yang salah, ya, kenapa salah? Silakan. Kenapa salah? Karena tidak mungkin. Oke, baik, salah judul begitu ya. Tetapi berita bisa seperti itu. Kenapa? Karena berita itu unik. Dia selalu memunculkan pertanyaan. Mana bisa seorang manusia menggigit seekor anjing hingga mati, atau seekor anjing menggigit manusia hingga tewas? Itu benar, ya. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin manusia menggigit anjing. Ya, benar ya. Baik. Mari kita melihat pola piramida yang terdapat pada teks berita. Ya, berkaitan dengan teks berita ini, Anda harus menelusurinya dengan seksama ya. Ya, coba bisa lihat. Ada orang bilang pola piramida terbalik. Ada yang dinamakan dengan teras berita, atau yang sering disebut lead atau lead ya. Teras berita itu yang berisi tentang memuat isi berita seperti 5B tambah 1 H. Yang pertama apa? Apa yang sedang terjadi? Yang kedua siapa? Kalau menunjukkan siapa itu menunjukkan apa? Apa yang menunjukkan siapa? Adalah orang atau objek yang menjadi sasaran dalam kejadian peristiwa tersebut. Yang berikut, di mana? Menunjukkan apa? Lokasi atau tempat. Yang berikut, kapan? Peristiwa yang terjadi. Menunjukkan waktu. Ada waktu siang, malam, tanggal, bulan, dan tahun, dan hari, minggu, dan seterusnya. Yang berikut, mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa sampai anjing menggigit manusia? Atau judul dari sebuah teks beritanya adalah lagi-lagi rabies merenggut nyawa manusia. Mengapa itu terjadi? Mengapa anjing itu menggigit manusia? Mengapa itu terjadi? Terus, ya? Racun. Ya, racun. Itu berbicara tentang kronologis peristiwa. Mengapa? Jawabannya karena yang berhubungan dengan jawaban kronologis sebuah peristiwa. Bagaimana peristiwa itu digambarkan? Bagaimana peristiwanya? Itu peristiwa berkaitan dengan runtutan peristiwa. Mungkin karena dia pergi ke hutan, sampai di hutan anjing datang muncul tiba-tiba dari arah yang sama, langsung sambar gigit manusia. Terus begitulah berbicara tentang bagaimana, ya. Oke, baik. Yang berikut ada pola piramida yang berikut tubuh berita, atau yang disebut dalam ada til, nama orang til, ya. Tubuh berita atau body berita. Body berita itu menjadi konsep utama dalam berita, memuat hal utama berita itu apa, ya. Yang berikut ada namanya ending atau engel. Apa itu? Bukan. Ending itu akhir dari sebuah berita. Itu hanya untuk sebagai ungkapan pernyataan-pernyataan tambahan atau pernyataan sekap atau orang-orang yang memberikan data-data pendukung dalam berita. Baik. Sudah mulai sampai sini? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Siapa yang bertanya? Ada usulan? Mungkin saya kurang cepat menjelas?
Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, untuk memahami dan mendalami materi tersebut, mari kita menyaksikan sebuah video spesies tentang komodo di Kabupaten Manggarai Barat, yang ada di wilayah kita. Untuk itu, mari kita mendengarkan secara sesama sebelum kita membagi ke dalam kelompok. Setelah kita menyaksikan video, mari kita akan bagi ke dalam kelompok. Untuk itu, coba kita saksikan bersama video tersebut. Ya. Nusa Tenggara Timur pada Senin 18 Juli 2022. Hal ini terjadi usai warga melakukan aksi di kantor Balai Taman Nasional Komodo. Meski sempat diadang aparat keamanan, massa berhasil menerobos gerbang dan masuk ke halaman kantor Bupati. Warga lantas mendesak Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Edi Stasius MD, untuk menemui massa di depan halaman kantor. Setelah bernegosiasi, Bupati akhirnya bersedia menemui massa aksi di halaman. Dalam kesempatan itu, Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat sekaligus Koordinator Aksi Penyelamat Perduela menyampaikan aspirasi dari warga, yakni meminta agar pemberlakuan kenaikan tiket sebesar Rp3,75 juta per orang di Taman Nasional Komodo dibatalkan. Semua izin perusahaan swasta maupun milik negara yang telah mengantongi izin usaha pariwisata di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Rafael menyebut, selain membahayakan konservasi, adanya perusahaan-perusahaan tersebut juga menciptakan monopoli bisnis pariwisata di lokasi tersebut. Pemerintah diminta menghentikan wacana liar dan serampangan dalam mengelola Taman Nasional Komodo yang dinilai cenderung merugikan konservasi dan warga lokal. Menanggapi hal ini, Bupati Manggarai Barat berjanji akan meneruskan aspirasi warga ke pemerintah pusat dan provinsi NTT. Ia juga mengajak pelaku pariwisata untuk kembali berdialog di kantornya. Bupati menjelaskan bahwa pengelolaan tempat wisata di kawasan Taman Nasional Komodo ini merupakan kewenangan dan otoritas pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah harus taat dan tunduk atas keputusan pemerintah pusat. Setelah kita menyaksikan video tadi, mari kita bentuk dalam kelompok ya. Mana kelompok anggur, kelompok jeruk, dan kelompok apel. Ya, silakan bagi sekarang.
Ya. Nomor 114 di nomor 114 itu ada juga di 113 ya. Rumah anak prestasi di Surabaya. Judul yang pertama, berita yang kedua, Transjakarta perpanjang waktu kontrak ya. Sudah lihat? Satunya ya. Tapi yang pertama itu pekerjaan yang akan dikumpulkan, tetapi kerjakan dulu video pembelajaran tadi, oke? Ya, kerjakan dulu video pembelajaran tadi. Saya beri waktu 5 menit ya untuk kerjakan video tadi ya. Jangan lupa apa tadi judul beritanya judul berita dari video pembelajaran tadi. Yang 3 menit. Satu menit lagi. Baik, selesai. Anak sekalian, perlu ingat tadi ya. Yang pertama tadi kita berbicara tentang struktur atau pola piramida terbalik dari sebuah berita. Yang saya mau tanyakan, apa tadi judul video pembelajaran tadi? Judul berita tadi, siapa yang tahu? Ayo, silakan. Warga mendatangi kantor Bupati Kabupaten Manado Barat Senin 16 Juli 2020. Iya, tepuk tangan. Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Pariwisata. Iya, peristiwa tentang Pariwisata. kenaikan harga tiket. Oke, baik, tepuk tangan. Yang berikut. Yang berikut. Di mana peristiwa itu terjadi? Siapa yang tahu? Angkat tangan atau berdiri, silakan. Ya, berdiri. Di depan kantor Bupati Manado Barat. Iya, tepuk tangan, mantap. Bupati Manggarai
Iya, Senin 18 Juli 2020. Iya, tepuk tangan. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, silakan. Sudah dengar tadi beritanya? Oke, baik. Hal itu terjadi karena apa? Karena harga tiketnya begitu melambung 3.750.000 itu per itu ya. Sudah mengerti? Ya, sudah bisa memahami berita tadi itu toh? Iya, tepuk tangan anak-anak yang hebat. Tugas yang berikut kita mengerjakan LKPD yang kedua. Kita mengacu pada buku ya. Buku 1, buku 2, dan buku yang kita tugas 2. Oke? Nanti kalau sudah kumpul saja, nanti Pak Guru akan beri nilai nanti akan saya periksa di rumah. Oke? Ya, saya beri waktu cuma 5 menit juga kerjakan itu. Temukan berita 1 dan berita yang 2. Tiga menit lagi. Dua menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Ya. Kumpulkan bersama. Ya, anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya materi hari ini, pertemuan lanjutan nanti Pak Guru akan membagikan nilai berdasarkan kerja kalian. Ada syarat? Tidak. Baik, intinya materi hari ini adalah ketika Anda suatu saat nanti ketika Anda mau memilih perkuliahan atau sekolah, ada yang menjadi komunikasi, ada yang menjadi wartawan, ada yang menjadi guru. Tapi yang menjadi wartawan
menjadi seorang jurnalis yang baik ya. Tentunya begitu harapannya. Dan tentu dengan mendapatkan materi hari ini membekali Anda di kemudian hari untuk menjadi orang yang hebat ya. Untuk mengakhiri semua pertemuan kita di hari ini, di siang hari ini, mari kita tutupi pelajaran kita dengan doa. Kembali ke satu orang yang berdoa. Teman-teman dan Bapak Guru marilah berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum Anda pulang, yang pertama kita tepuk semangat dulu, ya. Ya Pak. Tepuk semangat.